baru memeriksa masalah sumber air setengah jam lalu. Kenapa pelayan wanita sudah begitu cepat menyiapkan susu untuk mandi? Di sebelah wastafel juga sudah disediakan dispenser air bersih agar dapat digunakan untuk mencuci wajah dan gosok gigi. Selain itu sekarang seluruh sumber air sudah dimatikan. Jangankan bilas wajah, untuk makan dan minum saja jadi masalah. Tapi tidak ada kepanikan di dalam kastel, semuanya tampak baik-baik saja. Ada yang aneh. Dewi curiga, tapi ia tidak ingin mencurigai Pangeran Willy. Ia berpikir mungkin mereka sudah terbiasa dianiaya, jadi selalu penuh persiapan. Mereka tampak lebih tenang ketika bertemu masalah. Ketika memikirkan hal ini, Dewi mau tak mau merasa bersimpati dan rasa kecurigaannya dengan cepat hilang. Setelah ia bilas wajah dan beres-beres, Dewi kembali ke kamarnya mengambil ponsel untuk memeriksa. Lorenzo masih tak menelponnya, juga tak mengiriminya pesan. Mungkin pria itu sungguh marah. Dewi agak kehilangan kata-kata, ia pun malas menjelaskan padanya. Ia sekalian menyetel mode hening dan tidur. Malam itu tampak sangat tenang, tetapi juga tampak tak tenang. Di tengah malam, Dewi terbangun oleh suara guntur yang mengagetkan. Ia memicingkan mata, memandang ke jendela luar. Ada kilat dan guntur di luar, cabang-cabang pohon bergoyang, seperti monster dengan gigi dan cakar. Tapi Dewi tak merasa takut. Ia menutup telinga dan membalikkan badan lanjut tidur. Ia tidur hingga pagi hari. Di luar ada orang yang memanggilnya. Nona Dewi, Nona Dewi. Dewi bangun, ia agak kesal dan menjawab sambil memeluk bantalnya. Ada apa? Sudah ada hasil, jawab pelayan itu dengan hati-hati. Dewi membelalakan mata lalu bangkit dari ranjang. Tunggu sebentar. Ia buru-buru masuk ke kamar mandi, bilas wajah, ganti baju dan merapikan rambut dengan asal. Lalu ia membuka pintu. Apa yang terjadi? Tidak ada yang pergi ke sumber air utama, tapi ada orang yang membongkar ruang penyimpanan, ingin menghancurkan bukti. Kami sudah menangkap orangnya. Bawa aku ke sana. Dewi mengikuti pelayan itu menuju ke ruang bawah tanah. Pangeran Willy dan beberapa orang kepercayaannya sedang menginterogasi. Seorang pria muda berlutut di lantai, kedua tangannya diikat, mulutnya dilakban. Ia menundukkan kepala dan ketakutan hingga gemetaran. Bukankah kamu bilang pelayan di sini semuanya pelayan lama? Beberapa pelayan muda adalah pengawal di sisimu. Dewi mengamati pria itu. Dia siapa? Nona Dewi. Ia adalah keponakan Pak Mek, bagian tukang kebun. Pengawal menjawabnya. Karena Pak Mek sakit, pria muda ini menggantikannya bekerja. Ia sudah bekerja di kastel selama 3 bulan. Ia tampak seperti anak yang jujur. Tak disangka, malah seorang mata-mata. Ketika mendengar ucapan ini, pria itu membelalakan mata dengan ketakutan. Ia tak berhenti menggelengkan kepala, tetapi mulutnya dilakban jadi ia tak bisa bicara. Dewi menatap mata pria itu, tak terlalu percaya pria muda ini adalah mata-mata. Jadi ia maju melepaskan lakbannya. Apa yang ingin kamu katakan? Pria muda itu buru-buru berbicara, tapi ia menggunakan dialek yang sangat aneh. Dewi sama sekali tak paham, terpaksa bertanya pada Pangeran Willy. Apa yang ia katakan? Pangeran Willy menggelengkan kepala lalu memandang pengawal di sampingnya. Ia masih tak mau mengaku, katanya dirinya ditipu. Makanya bisa membantu memindahkan minyak-minyak esensial itu ke dalam kastel. Pengawal menjelaskan. Ia hanya memindahkan minyak. Orang yang mengabarkan informasi siapa? Tanya Dewi. Dia juga, jawab pengawal itu. Tidak mungkin. Dewi ragu. Ia bahkan tak bisa bahasa Denmark. Bagaimana bisa ia mengabarkan informasi?
Ia memang tak bisa bahasa itu, juga tak mengenal huruf. Jadi ia selalu menggunakan ponsel memotret, lalu membocorkan informasi keluar. Aduh, maaf ya kak, ada suara berisik lagi sirene sama helikopter itu. Soalnya di tempat sini itu kan dekat semacam pelatihan kepolisian itu loh. Kebanyakan ada helikopter yang simpang siur di sini ya. Karena aku di sini itu kan tempatnya di apartemen pemerintah ya, kayak polisi imigrasi itu ya. Jadi yang tinggal di sini itu kayak polisi, pramugari, sama itu ya pegawai-pegawai yang bekerja di airport itu. Jadi suaranya itu berisik. Kadang aku itu cari waktu ya buat bikin novel ini, tapi ya selalu tuburukan kayak gini. Maaf ya kalau ada suara berisik. Pengawal itu mengeluarkan ponsel tipe lama yang sudah rusak dan diberikan pada Dewi. Anda lihat, ini adalah ponselnya. Dewi selalu tak memahami alat teknologi, ia masih mengerti cara pemakaian ponsel modern, sedangkan ini adalah ponsel tipe lama, tulisannya juga bahasa Denmark, ia sama sekali tak paham. Pengawal membuka foto album dan memperlihatkan foto kepadanya. Di dalamnya memang ada banyak foto kastel, termasuk ketika Dewi baru tiba di kastel juga dipotret secara diam-diam. Walaupun sudah melihat bukti itu, tapi Dewi masih merasa ada yang aneh. Tapi ini bukanlah hal yang harus dia urus. Jadi ia berkata pada Pangeran Willy, "Willy, kamu selidiki baik-baik. Jangan memfitnah orang baik." "Tenang saja." Pangeran Willy menganggukkan kepala dan memerintah, "Untuk sementara, kurung dia. Nanti kita bicarakan lagi setelah kebenaran terungkap." "Baik, Pangeran." Seorang pengawal lekas menyeret pria itu pergi. Pelayan mendorong kursi roda Pangeran Willy meninggalkan tempat itu. Dewi mengikuti dari samping lalu menoleh melirik sekilas pria muda tadi. Ia masih menangis sedih dan meronta seolah ingin menjelaskan sesuatu. Ketika melihat adegan ini, Dewi tak bisa menahan diri berkata pada Pangeran Willy. Melihat ia menangis, begitu menyedihkan. Ia tak seperti mata-mata. "Nona Dewi, Anda terlalu baik hati." Pengawal yang mengikuti Willy berkata, "Di dunia ini, ada berapa orang yang mengaku setelah melakukan kejahatan. Mereka semua berpura-pura tak bersalah." "Dewi, kamu tenang saja. Aku akan minta Robin memeriksa." Pangeran Willy malah sangat berpikiran terbuka, lalu memerintah pengawalnya, "Kenapa Robin masih belum kemari? Sudah sesiang ini. Cepat panggil dia." "Baik." Pengawal lekas pergi memanggil Robin. Pangeran Willy dan Dewi mengobrol hingga tiba di ruang makan. Saat baru saja duduk, sudah ada pengawal yang buru-buru datang melapor. "Pangeran, Tuan Robin hilang. Hanya tertinggal sebuah surat di mejanya." "Apa?" Pangeran Willy lekas menerima surat itu dan membacanya. Ia mau tak mau terkejut. Robin ini melakukan sesuatu tanpa sepengetahuanku. "Kenapa?" Dewi bertanya kebingungan. "Semalam ia pergi ke istana kerajaan mencari Yang Mulia untuk melaporkan kejadian tadi malam." Raut wajah Pangeran Willy sangat serius. "Dia ini mungkin karena biasanya aku terlalu baik padanya, jadi begitu berani bertindak sesukanya." "Ia tidak salah melakukan ini kok," Dewi berkata dengan netral. "Kamu sudah dipaksa hingga ke jalan buntu. Memangnya kamu mau duduk diam menerima saja? Kalau begitu, bukankah 80 lebih nyawa di kastel ini akan mati bersamamu?" "Aku tahu logika ini, tapi..." Pangeran Willy mengenyitkan kening dan sangat kesulitan. "Aku tidak ingin kamu terlibat." Dewi tertegun sejenak lalu dengan cepat paham.
Memang benar masalah ini disadari olehnya dulu ketika Robin pergi melapor sekalipun tak menyebut namanya. Yang Mulia pasti akan bertanya dengan jelas. Jadi Dewi menjelaskan kejadian ini mungkin Robin harus mengekspos identitas aslinya. Walaupun aku tak ingin mengekspos identitasku, tapi demi keadilanmu, maka tak apa, Dewi berkata dengan tenang. Selain itu, Yang Mulia tak akan mungkin mempublikasikan kejadian ini ke publik. Memang tidak akan dipublikasikan, tapi mungkin kerabat kerajaan akan tahu. Pangeran Willy mengenyitkan kening dan berkata dengan gelisah, "Aku takut mereka akan melakukan sesuatu pada Robin. Sekarang kamu di sini, mereka tak bisa menyentuhmu. Tapi kedepannya juga ada kemungkinan balas dendam padamu, sama seperti dulu. Mereka menghalangimu mengobati kakiku. Mereka malah berani meledakkan kapal pesiar kerajaan. Tapi aku juga tak mati." Dewi terlihat acuh tak acuh. Toh musuhku tak hanya satu atau dua orang, tambah satu lagi, tidak masalah. Dewi, masalah sudah terjadi, jangan bertele-tele lagi. Lakukanlah dengan tenang. Dewi menenangkannya. Ada orang ingin mencelakaimu. Kamu juga jangan diam saja. Walaupun kamu orang yang lemah lembut dan baik hati, tapi juga harus melindungi dirimu baik-baik. Lindungi orang-orang di sekitarmu. Kamu benar. Pangeran Willy sangat berterima kasih. Terima kasih Dewi. Kita ini teman. Kamu juga sangat baik padaku. Dewi tersenyum. Sudahlah, ayo sarapan, aku lapar. Dewi, apa El tahu kamu kemari? Tiba-tiba Pangeran Willy bertanya. Seharusnya tahu. Dewi menjawab dengan spontan. Tak usah pedulikan dia. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, tentu saja aku akan menjelaskan padanya. Dewi, maaf. Pangeran Willy berkata dengan rasa bersalah. Tampaknya kalian selalu berselisih karena aku. Tidak ada hubungannya denganmu. Ia sendiri yang berpikiran sempit. Dewi agak kesal. Aku dan kamu murni hanya berteman. Selain itu, aku melindungimu untuk mengobatimu. Sama sekali tidak ada perasaan pribadi. Ia malah tak percaya padaku. Ketika mendengar ucapan ini, Pangeran Willy menurunkan pandangannya dengan rasa kecewa. Ternyata Dewi sama sekali tak memiliki perasaan apapun padanya. Hanya ada tanggung jawab sebagai seorang dokter dan persahabatan. Tapi dengan cepat ujung bibirnya terangkat kembali. Ia memandang Dewi sambil tersenyum. Konflik tanda peduli. Ia juga sangat memedulikanmu. Dewi tak menjawab, hanya fokus makan. Dewi, Pangeran Willy memandangnya dengan tatapan rumit. Ia tampak ragu. Kenapa? Dewi tahu sepertinya ada yang sedang Willy pikirkan. Tidak ada apa-apa, makanlah. Pangeran Willy mengalihkan topik. Udang hari ini enak, kamu coba. Ada apa? Katakanlah. Dewi panik. Kenapa seorang pria dewasa suka bertele-tele? Aku ingin bilang, kalau masalah ini melibatkanmu, takutnya juga akan melibatkan El. Pangeran Willy gelisah. Kalau ia sungguh terlibat, maka tamatlah. Sebentar, kenapa hal ini bisa melibatkannya? Dewi tak paham. Robin melapor. Kamu yang menemukan racun di kastelmu. Yang Mulia pasti langsung memeriksa latar belakangmu setelah mengetahui identitasmu. Dan meskipun identitasmu sangat persuasif, tapi masih tak cukup untuk mengimbangi keluarga sepupuku. Kecuali mereka tahu aku adalah tunangannya Lorenzo. Akhirnya Dewi paham. Aku cemas Robin akan berkata demikian. Pangeran Willy sangat merasa bersalah.
Selama ini aku terus ragu-ragu dan tak melaporkan karena aku cemas akan melibatkanmu dan El. Aduh, tak seharusnya aku mengundangmu kemari. Dewi terdiam untuk beberapa saat lalu berkata sambil mengenyitkan kening. Tak apa melibatkanku dalam masalah ini. Toh aku adalah dokter. Aku kemari untuk mengobatimu. Memeriksa racun juga kebetulan adalah pekerjaanku. Sekalipun identitasku terekspos, ini bukanlah masalah besar. Tapi kalau sampai melibatkan Lorenzo, maka itu bukanlah hal baik. Ia menghadapi banyak musuh di negara Emron, selalu dalam bahaya. Walaupun kekuatannya besar dan selalu tampak tenang, tapi aku tak pernah melakukan apa-apa untuknya. Jadi aku juga tak ingin menggunakan identitasku sebagai tunangannya untuk melimpahkan beban ini padanya. Iya, Pangeran Willy menganggukkan kepala. Aku juga sangat khawatir. Aku harap Robin tidak mengungkit hal ini. Aku juga harap Robin tak mengungkitnya. Jarang sekali Dewi bersikap serius. Tapi kalau ia sungguh-sungguh mengungkitnya, maka juga dapat dipahami. Bagaimanapun, ini menyangkut 80 lebih nyawa, atau ia juga bisa menyebut El demi melindungiku. Benar juga, Pangeran Willy menganggukkan kepala. Kalau tak bilang kamu adalah tunangan El, takutnya Yang Mulia akan menginterogasimu, maka keluarga sepupu lainnya juga akan melakukan sesuatu padamu. Tapi ini baru asumsiku. Robin belum pasti akan mengatakannya. Bahkan ada kemungkinan ia tak bisa bertemu Yang Mulia. Kenapa? Dewi tertegun sejenak, raut wajahnya berubah. Jangan-jangan sepupu-sepupumu akan melakukan sesuatu pada Robin. Aku juga mencemaskan hal ini. Pangeran Willy mengenyitkan kening. Surat yang ia tinggalkan. Ia pergi jam 4:30 subuh. Sekarang sudah jam 8 dan tidak ada berita sama sekali. Barusan aku menelpon Pak Franky, juga tak dijawab. Aku sungguh mencemaskannya. Ketika sedang bicara, tiba-tiba terdengar suara mobil dari luar. Kemudian para pengawal buru-buru berlari melapor. Pangeran, Tuan Robin sudah pulang. Cepat, cepat dorong aku keluar. Dewi dan Pangeran Willy keluar melihat beberapa pengawal sedang memapah Robin turun. Bagian perut Robin tertembak, seluruh badannya penuh darah, wajahnya pucat dan tampak lemas. Dewi buru-buru maju menghentikan pendarahannya lalu meminta mereka mengantarkannya ke ruang medis. Setelah melewati 1 jam pertolongan, Robin akhirnya melewati masa kritis. Dewi melepaskan sarung tangan dan berpesan pada perawat, jaga dia baik-baik, ada apa-apa panggil aku. Baik, Tabib Dewi. Dewi berjalan keluar dari ruang medis. Ia melihat ekspresi tegang Pangeran Willy, lalu berkata sambil marah, mereka benar-benar sombong sekali. Berani-beraninya mencelakainya secara terang-terangan. Pangeran Willy menundukkan kepala, diam tak bicara. Sopir yang mengantarnya itu, apa orangmu? Tanya Dewi. Orang Pak Franky. Pangeran Willy berkata dengan suara serak. Mungkin tertembak saat perjalanan pulang. Berarti Robin berhasil masuk ke dalam istana kerajaan dan melaporkan hal ini pada Yang Mulia? Tanya Dewi. Iya. Pangeran Willy menganggukkan kepala. Ketika kamu sedang mengobati Robin, sopir itu melaporkan padaku. Robin sudah masuk ke istana sejak awal, lalu ditembak di perjalanan. Untung saja keterampilan menyetir sopir tak buruk. Jika tidak... Ketika bicara, Pangeran Willy menghela nafas dalam-dalam. Ia merasa sangat bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Aku sungguh tak berguna sebagai seorang pangeran, bahkan tak mampu melindungi orang di sekitarku. Karena mereka ingin segera membunuhnya, maka kedepannya
Kamu jangan terlalu sungkan pada mereka lagi. Dewi berkata dengan marah, mereka itu benar-benar terlalu sombong. Pangeran Willy hening kembali, ia tampak serius. Willy, kamu dengar ucapanku tidak? Dewi merasa agak kesal. Mereka itu sekarang sedang menginjak-injakmu. Bisakah kamu kuat sedikit? Dewi, Pangeran Willy akhirnya mendongak dan berkata dengan suara kecil, kamu beres-beres dan pulanglah. Aku akan mengutus orang untuk mengantarmu ke bandara. Apa? Dewi terkejut. Aku tak bisa melibatkanmu. Pangeran Willy menarik nafas dalam. Benar katamu, mereka sudah keterlaluan. Kalau aku tak menyerang balik, maka 80 lebih nyawa di kastel ini juga terlibat. Aku tak bisa duduk menunggu, harus melakukan persiapan untuk menyerang balik. Tapi sebelumnya, aku harus mengantarmu pergi. Omong kosong apa yang kamu katakan? Dewi kehilangan kata-kata. Robin masih terluka parah dan tak sadarkan diri. Racun di tubuh kalian masih belum dinetralisir. Kakimu juga belum mulai pengobatan. Di saat seperti ini, aku mana mungkin pergi. Tapi, diam. Dewi menyela ucapan Pangeran Willy dan berkata dengan kesal, seorang pria kenapa suka berbelit-belit? Karena aku sudah di sini, maka sudah terlanjur terjadi. Kamu malah mengusirku pergi. Mereka sudah tahu identitasku, juga tahu aku yang menemukan racun di sumber air. Memangnya mereka akan melepaskanku? Kalau harus dibunuh pasti dibunuh. Lebih baik segera selesaikan masalah ini. Aduh, ini semua karena aku melibatkanmu. Pangeran Willy merasa bersalah. Kalau tahu begini, tidak seharusnya aku mengundangmu kemari. Jangan bicara omong kosong lagi. Dewi kesal sekali. Sekarang, hal mendesak di depan mata adalah menyelesaikan masalah dulu. Benar. Pangeran Willy menganggukkan kepala. Sebelumnya, aku sudah mengirim pesan ke Yang Mulia. Nanti seharusnya ia akan menghubungiku. Dewi, kamu sungguh tak pergi. Aku takut kedepannya harus berkonfrontasi langsung dan akan melibatkanmu. Aku tidak takut terlibat. Dewi tersenyum sinis. Aku justru ingin melihat seberapa beraninya mereka. Masalah ini tak ada hubungannya denganmu. Kamu jangan ikut campur. Pangeran Willy lekas berkata, kamu hanyalah seorang dokter. Kamu lakukan saja pekerjaanmu. Jangan pedulikan hal lain. Baru saja selesai bicara, pengawal mengeluarkan ponsel dan melapor. Pangeran, Yang Mulia telepon. Pangeran Willy lekas menerima ponsel, menggeser kursi rodanya ke pinggir jendela dan menjawab panggilan itu. Kakek, iya, Robin sudah kembali. Pangeran Willy tampak sangat berhati-hati. Ia bicara dengan nada tertunduk, bahkan tak berani bilang pada Yang Mulia bahwa Robin tertembak. Dewi melihat tindakannya, ia benar-benar emosi sekali. Ia merasa Willy sangat tak berguna.